Halo guys, jumpa lagi dengan Roy di Exom Channel. Untuk viewers yang udah pernah nonton konten saya sebelumnya, konten yang ini yang kita bahas mengenai klaster Magnolia yang ada di kawasan Deluxe, Kota Podomoro Tenjo. Untuk sekarang kita akan coba bahas yang kawasan premiumnya, yaitu klaster Edelweiss gitu ya. Nah, buat yang belum tahu, untuk Kota Podomoro Tenjo ini memang ada dua kawasan. Ada kawasan deluxe dan ada kawasan premium. Untuk yang kawasan premium itu instalasi kabel listriknya sudah underground. Itu sih beda utamanya ya. Kawasan premium dan deluxe ini dipisahkan oleh jalan provinsi yang mengarah ke Jasinga. Ya, tepatnya di sini nih perempatannya. Jadi kalau kita lurus dari perempatan ini, kita akan menuju ke kawasan premium ya di Kota Podomoro Tenjo. Ditandai dengan kita akan menjumpai bundaran yang ada tulisan Kota Podomoro Tenjo-nya. Nah, berarti ini kita udah masuk ke wilayah premium Kota Podomoro Tenjo. Nah, di mana persisnya lokasi klaster Edelweiss itu nanti? Nah, ini sambil kita mengarah ke sini ya. Dari bundaran Kota Podomoro Tenjo ini kita sebenarnya tinggal belok kiri aja nih di sini. Oke, sebelum kita masuk ke kawasan klaster Edelweiss, mari kita bahas kenapa sih viewers yang lagi nyari rumah pertama ini perlu mempertimbangkan untuk ambil unit di Kota Podomoro Tenjo. Yang pertama pastinya karena faktor price ya. Jadi kalau viewers udah sempat nanya-nanya harga rumah di kawasan Serpong dan sekitarnya, Ciater misalnya atau Pamulang atau Ciputat, itu range harga mereka pasti udah menyentuh angka 1M bahkan lebih. Kalau untuk yang di kawasan Legok mungkin menyentuh angka 700 jutaan, tapi mungkin belum tentu tanahnya yang ditawarkan di sana lebih besar daripada di Kota Podomoro Tenjo. Nah, kalau untuk yang harga 400 jutaan memang ada di Parung Panjang dan di Legok gitu, tapi tanah yang ditawarkan pasti cuma sekitar 60-an walaupun bangunan mereka 2 lantai. Sebelum lanjut faktor kedua, kita lihat dulu di sebelah kiri, ini ada Edelweiss Lake Garden ya. Sesuai dengan namanya, beneran ada danau nih di tengah-tengah tamannya ya. Fasilitas ini memang untuk dinikmati penghuni klaster Edelweiss, dimana cocok banget buat viewers yang suka kegiatan outdoor seperti jogging, senam, atau sekedar relaksasi. Nah, yang ada banner gedenya ini adalah lokasi di mana nantinya akan dibangun klaster Edelweiss ya. Jadi buat yang pengen tahu, di mana sih nanti lokasinya? Ya persis dari bundaran utama Kota Podomoro Tenjo, tinggal belok kiri ya. Di sinilah lokasi klaster Edelweiss itu nanti akan dibangun. Nah, untuk ruko-ruko yang di depan klaster Edelweiss sendiri ini malah udah selesai dibangun dan beberapa sudah digunakan juga untuk yang akan membuka usaha rumah makan, kemudian kafe ya, walaupun memang belum buka ya karena memang baru jadi. Oke, kita lanjut ke faktor kedua. Alasan membeli Kota Podomoro Tenjo adalah dia masuk kategori Sunrise Property, di mana land banknya 650 hektar itu gede banget. Jadi pengembangannya tuh bisa masif nanti ke depannya dalam kurun waktu mungkin 10-15 tahun ke depan. Oleh karena itu nyambung dengan poin ketiganya, di mana tagline Kota Podomoro Tenjo adalah The Next Serpong. Jadi kalau teman-teman masih inget ya, mungkin zaman saya SMA dulu, Bintaro Sektor 9 tuh kerasanya udah jauh banget. Apalagi BSD yang waktu itu belum ada tolnya. Jadi harus lewat Bintaro Sektor 9, lurus ke Jombang, lurus lagi sampai ke jalan kecil. Belakang Polsek Serpong nembusnya tuh kerasanya jauh banget. Tapi kalau kita lihat BSD yang sekarang, apa iya masih dibilang jauh banget ya? Udah jadi kota mandiri bahkan, jadi kota sendiri. Nah, Kota Podomoro Tenjo tidak mustahil akan menjadi seperti Serpong berikutnya dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan. Alasan selanjutnya, alasan keempat, yaitu fasilitasnya udah tergolong lengkap ya untuk kebutuhan harian. Ya, kita lihat aja yang butuh akses untuk ke Jakarta, tinggal pilih mau stasiun mana. Bisa ke stasiun Tiga Raksa, bisa ke stasiun Tenjo. Kemudian yang mau ke pasar, nanti di bulan November 2026 pasar modern Tenjo akan selesai dibuka ya atau dibangun ya. Estimasi di November 2026. Kemudian yang lagi nyari makanan di Podomoro Tenjo juga tersedia Podomoro Food Center yang biasanya ramenya itu di sore menjelang ke malam ya. Nah, kemudian untuk minimarket sudah tersedia banyak Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan juga Indomaret Point ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan harian sehari-hari itu udah
gampang banget ya. Dan fasilitas yang nggak kalah penting juga clubhouse ya, untuk masing-masing kawasan baik premium maupun deluxe juga sudah tersedia ya. Untuk yang ingin beribadah juga tersedia di kawasan deluxe, itu Masjid Agung Al-Ikhlas Podomoro Tenjo ya. Jadi fasilitasnya udah oke banget. Alasan kelima adalah ruko di daerah kota Podomoro Tenjo ini relatif lebih hidup ya dibandingin dengan perumahan lainnya yang ada di dekat kawasan kota Podomoro Tenjo ya. Untuk yang ruko di kawasan deluxe ini kita bisa lihat sendiri nih, mulai dari berbagai jenis usaha. Ada Alfamart tadi paling ujung, kemudian ada toko perabot rumah tangga, ada air minum isi ulang, ada masakan Padang, ada eyewear, ada Indomaret juga, yang bukan Indomaret Point ya, Indomaret biasa. Kemudian ada berbagai rumah makan, menyediakan berbagai masakan, mulai dari Chinese food, warung nasi biasa, Padang, ada barbershop juga, ada toko listrik juga. Ini kita bisa lihat sama-sama ya. Ada bakso, ada yang jual pizza bahkan. Sedangkan di kawasan premiumnya ini kita bisa lihat gerai-gerai yang sudah terkenal ya, punya nama seperti Roti Bakar 88, kemudian ada bakery juga, ada kopi kenangan, ada bermacam-macam rumah makan di sini juga. Mulai dari yang menyediakan Chinese food, sampai ke warung nasi biasa, sampai ke lesehan, ada semua di sini ya. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa pembangunan di kota Podomoro Tenjo ini terus berjalan ya. Jadi nggak stop gitu, atau nggak berhenti, atau nggak mangkrak. Seperti contohnya ruko Lenzin Arcade yang kita bisa lihat di sini di kawasan Deluxe. Masih dibangun, progresnya masih sesuai, berjalan sesuai dengan plannya. Yang di kanan bahkan kita lihat nih ruko Lotus Arcade udah selesai dibangun, dipasarin juga dengan harga yang kompetitif di bawah 1M, cuman di range harga 800 jutaan aja. Jadi buat yang minat untuk cari hunian sekaligus tempat usaha di kota Podomoro Tenjo, ya salah satu alternatif yang kalian bisa dapatkan adalah dengan membeli ruko Lotus di kawasan Deluxe ini ya, Lotus Arcade ya. Nah, seperti ini kondisi rukonya. Jadi di kota Podomoro Tenjo ini beneran dibangun ya, dan promis serah terimanya sesuai. Contohnya ketika saya ambil klaster Magnolia itu, serah terimanya bahkan lebih cepat 1 bulan dari yang dijanjikan. Gak seperti developer lain yang bahkan sudah 30 kali nyicil angsuran aja belum serah terima ya guys. Insya Allah kalau di kota Podomoro Tenjo nggak kejadian nih hal-hal seperti ini. Oke viewers, langsung aja kita review perumahan yang berada di klaster Magnolia Garden House ini. Kenapa dinamakan Garden House? Karena di setiap rumahnya ini biasanya memang ada tamannya ya. Nah untuk yang ini karena dia tipe bangunan 37, biasanya ini adalah tipe estola ya. Jadi sebelah kanan kirinya ini bisa ditanami oleh tanaman hias. Sebagai taman ya, bagian tengahnya ini langsung carport. Nah seperti ini jadinya ya guys. Kita langsung lihat aja dalamnya. Dalamnya seperti apa. Dan inilah dia bagian dalam rumah estola di klaster Edelweiss Garden House ya. Nah, kita bisa lihat ini ada taman ya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ruangan. Ini konsepnya open space aja. Ciri khas rumah modern zaman sekarang ya. Jadi dining room dan living roomnya itu menyatu. Di mana kamar depan yang biasanya digunakan sebagai kamar anak ini desainnya seperti ini ya cukup spacey ya. Untuk desain interior ini memang nggak seperti ini nanti yang kita terima nanti kosongan. Ini hanya sebagai contoh aja panduan kalau mau didesain bisa seperti ini ya guys. Namanya juga rumah contoh ya guys, jadi ini adalah contoh dari desain yang bisa kita terapkan di rumah kita apabila nanti kita ambil rumah di klaster Edelweiss ini. Nah ini di tengah-tengah ini adalah garden yang menjadi ciri khas dari klaster Edelweiss. Di atasnya ini void ya, yang sudah ditutupi kaca biar air nggak tampias. Nah kemudian ini kita bisa lihat dining roomnya ini di depannya ini sudah menyatu dengan kitchen atau pantry ya guys ya. Nah memang desainnya ergonomis, minimalis, compact gitu ya, tapi tetap modern dan fungsional. Apabila mau lebih cantik lagi untuk lampu di living roomnya kita bisa pakai lampu hias ya.
Jadi kelihatannya lebih manis. Dan juga di sini untuk ceiling rasanya lebih tinggi daripada yang terletak di kawasan deluxe ya. Ya, rumah-rumah yang di kawasan premium ini ceilingnya lebih tinggi ya, sehingga untuk udara sirkulasinya lebih enak untuk yang di kawasan premium. Nah, ini untuk toiletnya, jadi nggak seperti rumah-rumah yang ada di kawasan deluxe, yang sebagian diantaranya masih menggunakan kloset model jongkok. Ini sudah kloset duduk ya. Materialnya lebih bagus daripada yang di kawasan deluxe. Sudah ada sink, sudah ada showernya juga. Dan ini kita bisa lihat sama-sama untuk master bedroomnya ya. Nah, desainnya seperti ini. Bisa menggunakan queen size bed ya. Dan ini di sebelah bednya ini bisa diletakkan juga lemari baju yang model sliding ya, yang geser. Nah, untuk lebih bagus lagi memang mungkin kita bisa contoh untuk desain lantainya menggunakan aksen parkit ya, atau kayu seperti ini ya. Jadi lebih kelihatan cantik gitu ya. Untuk jendelanya sendiri dari arah bed kita bisa ngelihat langsung nembus ke taman ya, ke backyard belakang. Jadi untuk rumah klaster Edelweiss Garden House tipe Estola ini, dia masih menyisakan sedikit ruang buat taman belakang ya, backyard ya. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa model backyardnya. Ini kita buka pintu yang mengarah ke taman. Nah, gardennya seperti ini ya guys. Garden ini selain bisa didesain untuk taman, juga bisa kita desain untuk sebagai service area. Ataupun nantinya dibuat tingkat ya, di deck gitu ya. Nanti dibikin rooftop dengan railing gitu ya. Supaya bisa ditingkatin lagi, lantai 2 juga bisa ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah rumah tipe Estola yang ada di klaster Edelweiss Garden House. Nah, sebagai perbandingan, kita lihat tipe yang Evernia-nya ya. Jadi yang bangunannya yang 40 ya. Ini kebetulan tanahnya 136, jadi gede nih. Kalau yang tadi itu tanah 98, bangunan 37, kisaran harganya di sekitar 650-an. Tapi sebelum bulan Mei, kalau memang viewers rencana pesan sebelum bulan Mei, bisa dapat range harga khusus ya. Kalau untuk tipe Evernia ini, dia mungkin sudah menyentuh angka di sampai 800-an ya. Range harga 800 sampai 850-an. Tapi sebelum bulan Mei 2026 juga ada penawaran harga yang khusus. Nah, bedanya nih kalau kita lihat di dalam ini, dia nggak lempeng lurus seperti yang model Estola tadi ya. Kayak letter L nih di dalamnya ini. Untuk kamar utama, untuk kamar tidur anaknya yang ada di depan ya, bagian depan nih seperti ini. Gardennya sedikit lebih luas ya untuk yang tipe Evernia ini ya. Nah, seperti ini ya, dia lebih luas. Sama voidnya juga sudah ditutupin oleh kaca ya. Nah, untuk living roomnya ini juga desainnya bisa sekalian sebagai ruang TV juga. Jadi agak terpisah dengan dining roomnya yang menyatu dengan kitchen ya, atau pantry ya. Agak terpisah gitu, ruangannya agak terpisah. Dan ini adalah toiletnya. Bedanya dibanding yang tipe Estola tadi, ini ada kaca yang memanjang ya. Ya, jadi untuk pencahayaannya kelihatannya sedikit lebih bagus yang Evernia ini. Kemudian untuk di bagian master bedroomnya seperti ini ya. Jadi dia letaknya di samping toilet. Nah, ini kita lihat sama-sama. Nah, ini master bedroomnya ya. Kesannya memang lebih spacious ya. Ya, seperti ini dia master bedroom untuk yang tipe Evernia-nya. Buat viewers yang tertarik dengan rumah yang terletak di klaster Edelweiss ini, boleh langsung kontak saya aja. Kita atur appointment untuk schedule visit ya. Nggak perlu harus pesan pada saat visit, nggak apa-apa. Nanti lihat dulu aja kawasannya, lokasinya, semuanya ya. Udah serak, udah sesuai, baru pesan gitu ya guys. Nah, untuk yang tipe Evernia ini masih ada taman di belakangnya yang dia lebih luas daripada yang tipe Estola tadi. Nih, ini taman belakangnya gede banget ya guys. Bisa dipergunakan sebagai taman atau mau diperluas juga karena konsep rumahnya ini bertumbuh juga bisa ya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikut.